Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru. Berikut adalah informasi sekaitan dengan petunjuk penulisan belangko ijazah SMA berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2022 dan perubahannya. Sebelum ada ijazah, sekolah dapat membuat surat keterangan lulus untuk keperluan berbagai hal yang diperlukan oleh siswanya. Sekaitan dengan itu, hal-hal yang harus diperhatikan diantaranya berkaitan dengan persyaratan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Kelulusan peserta didik ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan jika telah memenuhi persyaratan antara lain menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang dibuktikan dengan rapot tiap semester, kemudian memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik dan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Nah, kelulusan peserta didik ini ditetapkan oleh satuan atau program pendidikan yang bersangkutan melalui rapat Dewan Guru. Dan hasil kelulusan tersebut diantaranya bisa dibuatkan surat keterangan lulus. Namun surat keterangan lulus ini bersifat sementara sampai dengan diterimanya ijazah oleh peserta didik. Berdasarkan PRSS Jen Kemendikbudristek nomor 1 tahun 2022 pasal 6 ayat 2D bahwa kelulusan SMA, SMA LB program paket C atau sederajat ditetapkan tanggal 5 Mei 2022. Kemudian pasal 7 ayat 1-nya menyatakan bahwa surat keterangan lulus diberikan sesuai dengan tanggal kelulusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2. Sekaitan dengan PRSS Jen pada pasal 8 ayat 2 bahwa tanggal penerbitan ijazah paling cepat 1 hari setelah tanggal pengumuman kelulusan dan paling lambat tanggal 31 Juli 2022. Pasal 7 ayat 7-nya menyatakan dalam hal kepala satuan pendidikan berhalangan, maka pengisian belangko ijazah, penandatangan ijazah, dan penandatangan surat keterangan lulus dapat dilakukan oleh pejabat lain yang ditugaskan oleh A. Dinas untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, atau B. Ketua penyelenggara satuan pendidikan untuk satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat. Kemudian pasal 7 ayat 8-nya menyatakan bahwa satuan pendidikan dan dinas pendidikan tidak diperkenankan untuk menahan atau tidak memberikan ijazah kepada pemilik ijazah yang sah dengan alasan apapun. Berikut adalah petunjuk umum penulisan ijazah berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2002 dan perubahannya. Petunjuk umum untuk pengisian belangko ijazah yaitu bahwa pengisian ijazah menggunakan tulisan tangan dengan tulisan huruf yang benar, jelas, rapi, bersih, dan mudah dibaca menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. Dalam kondisi tertentu dapat diisi dengan sistem komputer atau dicetak. Jadi diisi dengan komputer atau dicetak itu dalam kondisi tertentu. Jika terjadi kesalahan dalam pengisian, ijazah tidak boleh dicoret, ditimpa, atau dihapus, melainkan harus diganti dengan belangko yang baru. Untuk itu perlu kehati-hatian dalam penulisan. Ijazah yang mengalami kesalahan pengisian disilang dengan tinta warna hitam pada kedua sudut yang berlawanan pada halaman muka dan belakang. Ijazah yang salah dikembalikan ke Dinas Pendidikan untuk dimusnahkan dengan prosedur. Belangko ijazah yang mengalami kesalahan pengisian dikembalikan ke Dinas Pendidikan untuk diganti dengan belangko ijazah yang baru dan dilengkapi dengan berita acara serah terima belangko ijazah yang salah dan penggantinya yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan diketahui oleh pejabat UPT atau cabang dinas atau dinas pendidikan. Bagi satuan pendidikan yang berada di daerah khusus karena kondisi geografis, belangko ijazah cadangan dapat diberikan secara bersamaan dengan kebutuhan belangko ijazah yang seharusnya kepada satuan pendidikan tersebut. Sisa belangko ijazah yang salah dan belangko ijazah yang tidak terpakai dikembalikan ke Dinas Pendidikan dengan disertai berita acara serah terima pengembalian belangko ijazah yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan diketahui oleh pejabat UPT, cabang dinas atau dinas pendidikan.
Proses pemusnahan belangko ijazah dilakukan oleh Dinas Pendidikan yang disaksikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan pihak kepolisian, dilengkapi dengan berita acara pemusnahan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan pihak kepolisian. Sisa belangko ijazah yang terdapat di satuan pendidikan diserahkan kembali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dengan disertai berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau pejabat yang mewakili. Sisa belangko ijazah yang terdapat di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dapat dimusnahkan setelah 6 bulan terhitung sejak jadwal pengisian ijazah dengan disertai berita acara pemusnahan yang disaksikan oleh pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota atau pejabat yang mewakili. Dalam hal terdapat kesalahan penulisan dalam ijazah setelah sisa belangko ijazah dimusnahkan, maka dapat melakukan perbaikan dengan menerbitkan surat keterangan oleh Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan. Siswa pemilik ijazah yang sudah pindah domisili, ijazah dapat diambil ke satuan pendidikan yang menerbitkan. Berikut adalah petunjuk khusus penulisan belangko ijazah SMA halaman depan. Petunjuk khusus penulisan belangko ijazah SMA kurikulum 2013 halaman depan yang diberi tanda angka 1. Angka 1 diisi dengan nama sekolah bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Angka 2 diisi dengan nomor pokok sekolah nasional yang menerbitkan ijazah. Angka 3 diisi dengan nama nomenklatur kabupaten atau kota tanpa mencoret, merujuk kepada Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri atau Permendagri tentang perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Contoh, Kabupaten Kota Bandung. Angka 4 diisi dengan nama provinsi. Angka 5 diisi dengan nama siswa pemilik ijazah menggunakan huruf kapital seluruhnya. Nama harus sama dengan yang tercantum pada akte kelahiran atau dokumen kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang di bawahnya. Contoh, penulisan Oki Ade Setiawan ini semuanya ditulis dengan huruf kapital. 6. Angka 6 diisi dengan tempat dan tanggal lahir siswa pemilik ijazah. Tempat dan tanggal lahir harus sama dengan yang tercantum pada akte kelahiran atau dokumen kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang di bawahnya. Misalnya Bandung, 6 Desember 2004. Angka 7 diisi dengan nama orang tua atau wali siswa pemilik ijazah. Angka 8 diisi dengan nomor induk siswa pemilik ijazah pada sekolah yang bersangkutan seperti tercantum pada buku induk. Angka 9 diisi dengan nomor induk siswa nasional yang aktif. Nomor induk siswa nasional adalah nomor pengenal identitas siswa yang bersifat unik, standar, dan dibuat oleh Sistem Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Angka 11 diisi dengan nama kabupaten atau kota tempat penerbitan secara lengkap. Permendagri nomor 137 tahun 2017, contoh Kota Bandung atau Kabupaten Bandung. 12. Angka 12 diisi dengan tanggal penerbitan ijazah oleh satuan pendidikan, contoh 5 Mei 2021. Pada angka 13 diisi dengan nama kepala sekolah dari sekolah bersangkutan yang menerbitkan ijazah dan dibubuhkan tanda tangan. Bagi kepala sekolah yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau PNS diisi dengan menyertai nomor induk pegawai atau NIP. Sedangkan kepala sekolah yang bukan berstatus PNS diisi 1 buah strip. Pengisian juga memperhatikan ketentuan bahwa penandatanganan ijazah tidak perlu mencantumkan tulisan PLT atau pelaksana tugas pada kolom nama atau jabatan. Angka 14 dibubuhkan stempel sekolah dari sekolah bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Angka 15 ditempelkan pas foto peserta didik yang terbaru ukuran 3 cm x 4 cm hitam putih atau berwarna. Dibubuhi cap jari pemilik ijazah serta stempel menyentuh pas foto. Angka 10 khusus untuk ijazah sekolah luar biasa atau SDLB, SMPLB, SMALB diisi dengan jenis kekhususan peserta didik
yang terdiri dari hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, hambatan berpikir, hambatan fisik, autis, dan disabilitas majemuk. Berikut adalah petunjuk khusus penulisan belangko ijazah SMA kurikulum 2013 halaman belakang. Angka 1 diisi dengan nama pemilik ijazah dengan menggunakan huruf kapital seluruhnya. Nama harus sama dengan yang tercantum pada akte kelahiran atau dokumen kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang di bawahnya. Angka 2 diisi dengan tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah. Tempat dan tanggal lahir harus sama dengan yang tercantum pada akte kelahiran atau dokumen kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang di bawahnya. Angka 3 diisi dengan nomor induk siswa pemilik ijazah pada sekolah yang bersangkutan seperti tercantum pada buku induk. Angka 4 diisi dengan nomor induk siswa nasional yang aktif. Nomor induk siswa nasional adalah nomor pengenal identitas siswa yang bersifat unik, standar, dan dibuat oleh Sistem Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Angka 6 diisi dengan nilai ujian sekolah atau ujian pendidikan kesetaraan yang diperoleh sesuai Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah atau ujian pendidikan kesetaraan dalam masa darurat penyebaran coronavirus COVID-19 dan atau perubahannya. Nilai ujian sekolah atau nilai ujian pendidikan kesetaraan untuk setiap mata pelajaran yang dimaksud pada angka 6 ditulis dalam skala 0 sampai 100 dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Angka 7 diisi dengan rata-rata nilai dari kolom di atasnya dengan pembuatan 2 angka desimal. Angka 8 diisi dengan nama nomenklatur kabupaten kota tempat penerbitan secara lengkap. Contoh, Kota Bandung atau Kabupaten Bandung. Angka 9 diisi dengan tanggal penerbitan ijazah dengan tulisan angka dan bulan ditulis dengan menggunakan huruf kapital di depan tidak disingkat. Angka 10 dibubuhkan stempel sekolah dari sekolah bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai nomenklatur. Angka 11 diisi dengan nama kepala sekolah dan NIP dari kepala sekolah bersangkutan yang menerbitkan ijazah dan dibubuhkan tanda tangan kepala sekolah bersangkutan. Bagi yang berstatus non pegawai negeri sipil diisi diisi strip. Angka 5A khusus untuk ijazah pendidikan luar biasa diisi dengan jenis kekhususan peserta didik yang terdiri dari hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, hambatan berpikir, hambatan fisik, autis, dan disabilitas majemuk. Angka 5B diisi dengan nama tempat penyelenggaraan ujian pendidikan kesetaraan. Untuk satuan pendidikan terakreditasi diisi dengan nama satuan pendidikan bersangkutan. Untuk yang belum terakreditasi diisi nama satuan pendidikan tempat menumpang penyelenggaraan ujian pendidikan kesetaraan atau UPK. Sekaitan dengan ijazah ini, beberapa hal perlu diperhatikan mengenai sanksi pidana. Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa perseorangan, organisasi atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Pasal 68 ayat 2-nya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Bapak dan Ibu yang terhormat, demikian informasi tentang petunjuk penulisan belangko ijazah berdasarkan peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2022 dan perubahannya
serta berdasarkan bagian dari bahan tayang yang disampaikan pada kegiatan penyelesaian implementasi kebijakan pembelajaran dan penilaian tahap 1 tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Direktorat Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2022. Semoga informasi yang disampaikan ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.